Salam wahai manusia-manusia damai. Semoga kalian semua selalu ada dalam kesadaran yang mutlak. Apakah hari ini kalian sudah minum obat? Jika belum, segerakanlah meminumnya. Karena secara matematik ekonomi, orang miskin dilarang sakit. Di video kali ini saya akan mencoba sedikit membahas tentang definisi Tuhan palsu. Tapi sebelumnya saya akan bertanya, apakah kalian masih senang terjebak konsep pemberhalaan ataukah sudah terbebas dari semua itu? Dan kalian bisa menjawabnya di kolom komentar setelah selesai menonton videonya. Daripada penasaran, ayo simak ulasan videonya, dan jangan lupa like dan subscribe juga nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian tergolong orang-orang yang waras dan berbudi luhur. Secara sederhananya, saya merasa heran dan terkesan lucu. Apakah ini ada hubungannya dengan kurangnya fasilitas spiritual pendidikan di negara kita? Ataukah manusia-manusianya saja yang malas untuk belajar mengetahui akan nilai-nilai suatu kebenaran ilahiyah? Dewasa ini dan menurut pandangan pribadi saya, banyak manusia-manusia yang kurang faham. Bahkan belum faham ataupun tidak bisa membedakan antara penyembahan yang benar atau penyembahan keliru terhadap ilahinya. Bisa dikatakan pada kenyataannya di negara kita ini, masih banyak manusia yang menganggap bahwa Tuhan itu adalah oknum. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oknum sendiri artinya adalah entitas individual. Berarti masih banyak manusia-manusia yang menganggap bahwa Tuhan itu adalah sebuah entitas individual yang berdiri sendiri di suatu tempat di sana dan duduk di atas singgasananya. Ya ampun! Saya kaget mendengarnya. Oknum dalam bahasa Inggris memiliki sinonim kata lain dari orang, perseorangan atau pribadi. Kata oknum yang membingungkan ini berasal dari bahasa Belanda. Oknum yang artinya adalah personal atau perseorangan bisa membuat nilai Tuhan semakin rendah dan direndahkan. Bukankah ini berarti mereka sudah menurunkan derajat Tuhan menjadi hanya sekedar dewa tunggal? Secara definisi Tauhid Abrahamik, inilah kasus yang tepat untuk sesuatu hal yang disebut dengan menduakan Tuhan alias musyrik. Ada aku atau ada di sini dan dia di sana, ada subjek dan ada objek, lalu terpecah menjadi dua. Tidak heran, penyembahan berhala tunggal atau monolatri seperti inilah yang menyebabkan begitu banyaknya muncul oknum-oknum dan yang diperoknumkan agar menyesatkan ke dalam pandangan keoknuman yang Maha Eka itu dapat dipertahankan. Monolatri itu adalah monoteisme yang salah kaprah. Maka tidak heran bila demokrasi diartikan sebagai demonstrasi dari mereka yang merasa, atau mengklaim dirinya sebagai wali-wali dari si oknum yang maha kuasa. Sering bersaksi dusta. Ternyata itulah akibat dari prinsip-prinsip ketuhanannya yang tidak dipelihara secara berkesadaran mutlak. Maka demi X ataupun demi Y juga demi yang lainnya, padahal mereka sedang berdusta. Arti kata demi itu sendiri tidak lain adalah yang ini dan bukan yang itu, berarti ada yang ini dan ada yang itu tidak lagi menuju kepada keutuhan nilai ilahi itu sendiri. Padahal kata lain dari Tuhan ataupun ilahi itu adalah ahad. Secara sederhananya makna ahad yaitu ketidakterbatasan dan tidak terbagi oleh sesuatu, tidak bisa dipecahkan juga tidak bisa dioknumkan atau dipersonalkan. Ketika seseorang meninggikan ini dan bukan yang itu, maka secara definisi itulah penyembahan berhala, atau kata lainnya idolatri adalah akar dari segala ketidakadilan dan kebodohan sudut pandang terhadap Sang Maha. Sampai di sini paham? Maka dari itu bertaubatlah kalian segera sebelum ajalnya tiba.